Kejaksaan Agung menjadi salah satu aparat penegak hukum yang menangani beragam kasus, termasuk perkara korupsi di Indonesia. Kewenangan jaksa dalam menyidik perkara rasuah memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan Kejaksaan Agung juga memiliki wewenang melakukan penuntutan dan peradilan pidana. Setidaknya terdapat 4 kasus besar perihal korupsi yang pernah ditangani Kejaksaan Agung di bawah pimpinan Senitiar Burhanuddin. Apa saja kasusnya? Selengkapnya kita akan bahas bersama dalam daftar korupsi ditangani Kejagung, kerugian negara puluhan triliun. Ya, kita lihat dulu untuk slide yang pertama, pemirsa, ada kasus Jiwasraya yang dimulai dari manipulasi laporan keuangan. Proses rekayasa laporan keuangan Jiwasraya telah dilakukan lebih dari 1 dekade lalu. Pada tahun 2006, laporan keuangan menunjukkan nilai ekuitas Jiwasraya ini negatif 3,29 triliun rupiah karena aset yang dimiliki ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban. Oleh karenanya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan opini disclaimer untuk laporan keuangan 2026 dan 2007 karena penyajian informasi cadangan yang tidak dapat diyakini kebenarannya. Lalu pada tahun 2015, OJK juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap Jiwasraya dengan aspek pemeriksaan investasi dan juga pertanggungan. Audit BPK di tahun 2015 menunjukkan terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang Jiwasraya dan laporan aset investasi keuangan yang overstated dan kewajiban yang understated. Pada Mei 2018, pemirsa, terjadi pergantian direksi. Setelah itu, direksi baru melaporkan terdapat kejanggalan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN. Hasil audit KAP atas laporan keuangan Jiwasraya di tahun 2017 antara lain mengoreksi laporan keuangan interim yang semula mencatatkan laba di kisaran 2,4 triliun rupiah ini menjadi 428 miliar rupiah saja. Jadi sebanyak 13 tersangka korporasi didakwa dalam kasus dugaan korupsi, pengelolaan keuangan dan dana investasi pada Jiwasraya. Dan selain itu jaksa juga mengatakan para terdakwa didakwa memperkaya diri menerima komisi terkait pengelolaan investasi Jiwasraya sehingga menyebabkan kerugian negara ini lebih dari 16 triliun rupiah. Dan di slide selanjutnya kita akan membahas, pemirsa, mengenai korupsi Asabri. Ya, korupsi Asabri ini telah menyeret sejumlah nama besar di pasar modal. Skandal korupsi tersebut diduga telah merugikan negara hingga menyentuh 22 triliun rupiah. Kendati kasus ini berbeda dengan Jiwasraya, namun temuan pihak berwenang menyebut bahwa sejumlah nama ini terseret dalam 2 mega skandal tersebut. Misalnya saja ada Beni Cokro Saputro atau Bencok ya pemirsa, Direktur Utama PT Hansen International Tbk dan juga Heru Hidayat, Komisaris Utama PT Trada Alam Mineral Tbk atau TRAM. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan Beni Cokro ini terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait pengelolaan dana PT Asabri. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan 2 vonis, yakni vonis nihil atas dakwaan primer melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Vonis nihil ini diberikan karena Beni ini sudah divonis penjara seumur hidup dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan juga vonis tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 5,7 triliun rupiah. Nah, vonis ini jauh lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Terkait dakwaan ke-1 primer melakukan tindak pidana korupsi, JPU menuntut Beni dijatuhi hukuman mati. Dan di slide selanjutnya pemirsa kita akan membahas mengenai kasus korupsi Jalan Tol MBZ. Ya, kasus korupsi Tol Muhammad bin Zayed atau MBZ yang membuat negara rugi sekitar 1,5 triliun rupiah. Kejaksaan Agung resmi menetapkan 4 tersangka dalam kasus korupsi pekerjaan pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek Elevated ruas Cikunir sampai dengan Karawang Barat. Salah satunya yakni Joko Dwiono selaku Direktur Utama PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek periode 2016 sampai dengan 2020. Para tersangka diduga melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahkan dalam informasi terbaru, Kejaksaan Agung juga menduga terdapat perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan dalam mengatur pemenangan lelang yang menguntungkan pihak tertentu. Joko diduga melakukan pemufakatan jahat dengan pemenang lelang setelah sebelumnya mengatur spesifikasi barang yang ditujukan agar menguntungkan pihak tertentu. Akibatnya ditemukan indikasi kerugian keuangan negara pada proyek ini senilai 13,5 triliun rupiah. Dan di slide selanjutnya kita akan membahas pemirsa mengenai
korupsi BTS 4G Kominfo. Ya, selanjutnya kita lihat kasus korupsi BTS oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diperkirakan merugikan negara ini sekitar 8 triliun rupiah dari 10 triliun rupiah anggaran. Nah, kasus ini juga telah melibatkan 5 tersangka yang segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum agar segera disusun dakwaannya dan juga disidangkan. Sejauh ini kasus BTS 4G ini melibatkan atau menyeret 19 orang tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Kasus korupsi proyek BTS menyeret mantan Menkominfo Johnny G. Plate dan juga Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Latif. Dari keseluruhan tersangka sudah beberapa yang telah memasuki tahap penuntutan dengan ancaman hukuman mulai dari 6 sampai dengan 18 tahun penjara. Pembangunan infrastruktur BTS 4G yang direncanakan rampung tahun 2020 sampai dengan 2021 dengan target 4.200 unit menera itu hanya terrealisasi 958 unit BTS. Dan ini juga dilakukan penyelidikannya di awal tahun 2022. ST Burhanuddin pun berkomitmen akan terus memastikan proses hukum yang selama ini dilakukan oleh Kejaksaan Agung tidak akan menghentikan proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Bakti. Ya pemirsa, itu dia deretan kasus mega korupsi yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung. Semoga kedepannya hukum di Indonesia ini dapat berdiri tegak dan para koruptor ini mendapatkan hukuman yang paling berat agar mampu menimbulkan efek jera sehingga tidak akan ada lagi kejadian serupa dan tentunya membuat Indonesia dapat lebih baik lagi di masa yang akan datang.